Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Ristik kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show, kita bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang viral, yang menarik, berbagai tips dan trik juga bakalan ada di sini. Dan tentunya juga saya nggak sendiri. Saya hari ini sudah bersama dengan Ahmad Fauzan. Beliau adalah seorang pengusaha muda. Ngomong-ngomong tentang pengusaha, saya mau nyapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Makasih ya sudah mau hadir di podcast TV Show ngobrolin tentang usaha. Nah, Fauzan ini salah satu orang yang memulai karirnya bukan dari pekerja tapi langsung dari usaha. Tapi saya jadi penasaran gitu. Fauzan ini kenapa sih pada akhirnya memutuskan untuk yaudah deh nggak usah kerja di kantoran, langsung aja deh usaha, kenapa? Pertama karena saya pribadi itu kan dididik sama orang tua itu kan untuk jadi seorang pengusaha ya, Kak ya. Jadi nggak ada kepikiran atau terbesit dari benak saya untuk jadi seorang pekerja kantoran seperti itu sih. Berarti memang dari background orang tua. Betul. Itu semuanya juga emang nggak bekerja di kantoran orang gitu ya, tapi memang memulai dari bisnis usahanya sendiri kayak gitu. Betul. Berarti orang tua apa backgroundnya? Backgroundnya seorang developer dan ibu itu juga pernah main di bidang F&B pengusaha, namun setelah 5 tahun terakhir udah off lah. Oke, dan akhirnya anaknya melanjutkan. Betul. Nah, ini kalau Fauzan sendiri bisnis usahanya tuh apa? Untuk sekarang saya lebih menekunin di bidang F&B tapi di coffee shop ya. Oke. Jadi kalau misalnya pemirsa TV mau lihat ini di depan ini salah satu jenis-jenis minuman yang ada di coffee shopnya sendiri. Ini memulai usaha sendiri selagi muda, boleh dibilang kayak gitu. Apalagi berarti lulus kuliah langsung bikin usaha atau pas dari zaman kuliah juga udah usaha atau gimana sih? Ya usaha kecil-kecilan aja sih pada saat zaman kuliah, cuma lebih terjun ke dunia bisnis dan usaha ini di ketika selesai kuliah, langsung terjun ke bikin kafe ini. Oke. Nah, waktu pertama kali memutuskan untuk ya udah aku mau nerusin orang tua nih, maksudnya menerusin orang tua tuh ya udah gitu, karena orang tua udah terbiasa menjadi seorang pebisnis gitu, aku juga pengen jadi seorang pebisnis juga deh. Itu respon orang tua apa? Atau memang orang tua yang sudah mengarahkan? Ya ada kagetnya juga, senangnya juga ya, karena kan memang dari awal orang tua lebih nge-settle saya pribadi jadi seorang developer juga kan di bidang properti. Namun untuk sekarang lebih ke arah F&B. Jadi mungkin agak kaget kok bisa lari ke F&B gitu kan. Yang harusnya malah diarahkan menjadi seorang developer malah nggak jadi juga gitu. Malah akhirnya tapi pilihan kamu kenapa akhirnya kamu memilih untuk F&B ini gitu, makanan? Basicnya kamu memang suka masak, suka bikin kopi atau gimana? Ketertarikan sih di awalnya. Nggak karena memang dari udah punya skill di kopi atau enggak, ketertarikan di awal, lalu kita putuskan untuk langsung nge-settle bisnis ini. Jadi ya main cepet aja jadinya seperti itu. Oke. Nah, ngomongin tentang membuat bisnis itu kan sesuatu yang nggak mudah dan tidak murah pastinya gitu, karena apalagi kalau misalnya hitungannya ini kamu buka restoran, nggak cuma sekedar online shop kan berarti gitu. Mungkin kalau di online lebih murah karena kamu nggak ada tempat gitu. Tapi kan kalau misalnya ini kamu buka restoran, buka kafe, kamu butuh modal yang cukup besar. Itu modal di awalnya itu gimana? Kalau modal di awal itu kebetulan selang setelah kuliah itu ada sebuah proyekan besar gitu kan. Alhamdulillah bisa kekumpul modalnya. Jadi kita alihkan ketika selesai proyek itu langsung ke coffee shop. Oke. Jadi memang udah diniatin ya. Dan kebetulan cepet, dan kebetulan ada jalannya gitu. Kebetulan ada jalannya. Nah, pemilihan coffee shop sendiri, kenapa? Balik karena ketertarikan. Waktu itu terbesit punya intuisi ingin udah deh buka coffee shop gitu. Awalnya no basic sama sekali, tapi karena ngerasa punya keyakinan ya lakuin aja langsung. Itu kamu kan kalau misalnya, jadi banyak para pengusaha-pengusaha yang membuka coffee shop itu biasanya ada yang memang sebagai sekedar investor gitu. Ya udah saya buka kafe biar nanti dijalankan sama anak buah. Atau kamu tipe yang sebelum saya buka kafe saya harus belajar dulu nih yang saya jual tuh seperti apa sih, atau kayak gimana?
opsi nomor 2 ya. Ah. Karena ketika dari awal pada saat settle bisnis ini itu berbarengan sama saya pribadi nyari knowledge juga. Karena dari nol untuk progres pembuatan bisnisnya sama nol knowledge saya sama-sama. Jadi berbarengan. Tapi ketika sudah berjalannya sekian bulan, sekian hampir mau setahun ini udah mulai dilepas pelan-pelan karena sudah punya orang-orang kepercayaan di dalam bar tersebut kan. Tapi jadi lebih enak juga ya kalau misalnya mengerjakan satu buah usaha tapi juga mengerti di dalamnya gitu. Karena kan balik lagi gitu kalau misalnya ngomongin tentang coffee shop tapi nggak bisa bikin kopi ya agak lucu juga ya. Minimal tahu basicnya gitu ya. Minimal tahu nah, basicnya. Ngomongin tentang coffee shop ini tuh salah satu yang memang lagi banyak banget. Bahkan boleh dibilang gitu satu jalan bisa berjajar atau bisa bersaing-saingan gitu. Kamu sendiri gimana tuh biar lebih menarik perhatian? Maksudnya biar pengunjung tuh tetap ke kafe kamu gitu, itu biasanya kamu punya cara apa? Untuk pertama sih kita bagaimana cara nge-entertain customer yang datang sih ya. Biasanya pakai treatmentnya kayak gimana? Ya treatment bagaimana kita harus ramah sih biasanya. Kita terapkan kita harus ramah sama customer dan kita sering ajak diskusi gitu kan dari awal pertama kali memesan seperti apa gitu sampai dia nanti ketika di table kita serving dia sampai dia bayar minuman tersebut kita juga harus mendampingi dia lah dengan sangat ramah jadi akan menimbulkan rasa senang ya joy-nya daripada customer sama coffee shop kita gitu. Sama ini sih aku ya kalau misalnya ke coffee shop itu biasanya aku tuh memilih tempatnya juga yang cozy. Kamu sendiri tuh bikin kafe kamu tempatnya tuh kayak gimana sih kamu? Ya lebih ke cozy dengan nuansa yang warm ya, yang hangat ya gitu kan. Yang itulah konsep kita sih seperti itu. Iya sih. Jadi kan karena balik lagi gitu coffee shop itu kayak orang tuh sekarang tuh nggak cuma sekedar beli pulang, tapi biasanya beli duduk nongkrong ngobrol berlama-lama. Kalau misalnya tempatnya tidak menyenangkan, orang males gitu berlama-lama di situ. Ditambah lagi saingan coffee shop tuh sekarang banyak banget. Kalau misalnya tempatnya nggak enak juga, ya pasti akan semakin ditinggalkan kayak gitu. Nah. Ini bicara lagi tentang coffee shop. Kalau di kamu itu ada beberapa signature sih, karena kan biasanya setiap coffee shop tuh pasti punya menu-menu yang memang sudah khas. Betul. Punya berapa banyak? Untuk sekarang kita punya 3. Ya kan? Apa aja tuh? Yang 2 itu untuk versi kopinya, yang satunya itu versi non kopi. Versi kopinya apa aja? Versi kopinya kita punya signature ya kopi susu gula aren. Gitu. Yang satunya lagi kopi susu gula aren dengan varian rasa susu yang lebih ke coconut. Lebih ke yang non kopinya apa? Kalau non kopinya kita punya namanya strawberry creamy. Gitu. Ya sensasinya seperti kayak kita minum melted ice cream. Oke. Wah ini udah kebayang rasanya tapi nggak afdol kayaknya. Berarti nanti di segmen berikutnya kita bakalan cobain tuh beberapa signature yang memang tadi disebutkan. Bener nggak sih, sesuai nggak sih rasanya gitu dengan yang dibilang sama Fauzan ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.